pesan apa? Dara, di mana Tania? Sabar dong. Kita pesan dulu biar kita santai ngobrolnya ya. Klik. Dara, ngapain lagi sih di telepon aku? Apa sih Dara? Halo? Kamu tuh ngapain masih nelfonin aku? Aku udah bilang gak usah hubungin aku. Sayang, kamu tuh sibuk apaan sih? Masa angkat teleponin kayak gitu? Kamu lagi sibuk apa? Hah? Lagi sibuk mau memperbaiki hubungan sama Tania, istri kamu itu yang udah gak jelas, ya? Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Maksud aku apa? Dengerin ya. Aku tuh gak tahu semuanya apa yang terjadi antara kamu dan Tania. Karena tadi malam aku ketemu sama Tania dan dia tuh udah curhat banyak sekali sama aku. Kamu tahu kan maksud aku? Dara, kamu tahu Tania di mana? Hah? Di mana Tania? Mana ya? Kasih tahu nggak ya? Dara, kamu jangan main-main sama aku ya. Hah? Kasih tahu aku di mana Tania. Iya ya, sabar dong sayang. Kamu gak usah marah-marah gitu deh. Aku akan kasih tahu kamu. Tapi aku maunya ketemuan ya. Kita ketemu karena ada hal penting yang mau aku sampaikan sama kamu. Oke. Kamu mau ketemu aku di mana? Kita ketemu di cafe outdoor ya. Pinggir taman kota. Aku tunggu di sana sayang. Oke. Aku kesana sekarang. Sayang, makasih ya. Kamu udah sempetin datang ke sini. Kamu mau pesan apa? Dara, di mana Tania? Sabar dong. Kita pesan dulu biar kita santai ngobrolnya ya. Kamu tuh buang-buang waktu aku ya? Kesel aku. Tunggu dong, Niko. Kamu sabar, jangan marah-marah kayak gini. Aku akan ceritakan semuanya, ya. Tapi kamu duduk dulu dong, sayang. Duduk dulu ya. Oke. Ya. Oke. Kamu duduk yang tenang ya. Karena aku akan kasih tahu di mana tadi. Oke. Jadi semalam aku ketemu sama Tania. Dan dia cerita panjang sekali sama aku. Dia curhat sama aku soal papa meminta cucu dari anak-anaknya. Dan siapapun yang bisa memberikan cucu pertama, dia berhak mendapatkan perkebunan dan juga villa Papa Bali. Tania ngapain sih? Ngapain dia cerita-cerita hal kayak gini ke Dara? Ini kan masalah pribadi. Sayang, seandainya anak kita masih ada, dia pasti sekarang sudah tumbuh dewasa. Dan dia menjadi cucu pertama dari keluarga kamu. Dara, cukup!
Jangan pernah kamu bahas-bahas lagi soal itu. Ngerti? Aku nggak maksud untuk ngebahas soal itu. Aku cuman... Cara cukup. Aku sudah mengubur dalam-dalam soal itu. Jangan sekali-sekali kamu pernah bahas itu di depan aku. Itu adalah aib buat aku dan keluargaku. Kalau tahu keluargaku, kalau tahu itu hamil di luar nikah. Dan satu lagi, sampai kapan keluargaku tidak akan pernah bisa menerima kamu, apalagi anak itu. Dan aku datang ke sini, aku hanya ingin tahu di mana Tania. Kayaknya aku nggak bisa deh manfaatin Nisa untuk bisa lebih dekat sama Miko. Oke. Gini sayang. Tania memang udah cerita sama aku. Kalau dia sebenarnya nggak mau punya anak dari kamu. Kurang ajar Tania. Tony, sayang, kamu jangan marah ya. Aku ngomong kayak gini nggak ada maksud apa-apa, karena aku peduli sama kamu. Kalau kamu membutuhkan anak, aku sangat-sangat bersedia memberikan kamu anak, sayang. Itu gak mungkin, Dara. Gak mungkin. Kenapa? Kenapa nggak mungkin? Karena orang tuaku hanya ingin aku punya anak dari istri aku, Tania. Oke, sayang. Dengerin aku ya. Masih ada cara lain. Karena istri kamu itu tidak bisa menjadi istri yang baik buat kamu, tidak bisa melayani kamu dengan baik. Ya sangat wajar kalau kamu mencari perempuan lain. Dan kamu bisa mendapatkan dari perempuan itu. Kamu pikir dong. Gak semudah itu. Gak semudah ucapan kamu. Sayang, dengerin aku. Percaya sama aku. Semua ketakutan kamu tuh gak akan pernah terjadi. Ya? Sayang. Aku yakin suatu saat nanti orang tua kamu pasti akan bisa menerima aku sebagai ibu dari cucunya. Percaya sama aku. Kamu tuh ngapain sih? Mempertahankan Tania menjadi istri kamu. Gak ada gunanya. Karena istri kamu itu bukan istri yang baik buat kamu. Karena dia tidak bisa memenuhi harapan keluarga kamu. Ya kan? Enggak, Dara. Enggak semudah itu. Kamu menjadi istri aku. Dan perceraian aku dengan Tania. Itu tidak mungkin. Karena melibatkan dua keluarga besar. Apalagi, aku akan menjadi aib bila aku bercerai dengan Tania. Papa dan mama aku akan marah besar sama aku. Kau pikirin itu, Dara. Dan satu lagi, kalau sampai itu terjadi, aku akan semakin kehilangan kepercayaan dari papa aku. Sayang, percaya sama aku. Kamu tenang, ya. Semua yang kamu takuti itu nggak akan pernah terjadi, sayang. Sudahlah, Nana. Aku datang ke sini ingin mencari Tania di mana. Karena kau bilang tadi kamu tahu kan. Dan semenjak kamu menjadi sekretaris pribadi Devan, hubungan kita sudah berakhir. Aku pergi sekarang.
Nana. Miko, sayang. Apa lagi, Rara? Tunggu. Jangan pernah kamu tinggalin aku, sayang. Aku nggak bisa tanpa kamu. Ya. Aku udah sering bilang sama kamu, aku nggak bisa jauh dari kamu. Kamu tahu kan? Maafin aku. Aku ngelakuin ini semua karena aku nggak mau kehilangan kamu. Tolong aku. Miko! Jangan tinggalin aku, sayang. Aku nggak boleh putus asa. Pokoknya kali ini aku harus bisa punya anak dari Miko dan bikin orang tuanya mau nerima aku dan anak yang aku lahirkan nanti. Apapun caranya.